Halo, selamat datang. Anda seorang pengajar? Pasti pernah dong merasakan tantangan sekaligus senangnya luar biasa waktu melihat murid yang tadinya pendiam, tiba-tiba jadi pembicara yang percaya diri. Nah, dalam paparan kali ini kita akan bedah tuntas caranya langkah demi langkah. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Sesuatu yang saya yakin pernah terlintas di benak setiap pendidik. Gimana sih caranya mengubah murid yang super pendiam jadi pembicara yang pede abis? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi ada 4 bagian utama yang akan kita bahas. Pertama, kita bakal ngobrolin kenapa sih ngomong itu penting banget. Terus, kita lanjut ke panduan kurikulum per tingkatan kelas. Habis itu, kita pelajari metode-metode pengajaran intinya. Dan yang terakhir, kita bakal lihat aktivitas-aktivitas kreatif di kelas biar makin seru. Lengkap kan? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sih keterampilan berbicara itu penting banget? Ini bukan cuma sekedar pelajaran tambahan loh. Anggap aja ini tuh fondasi dari semua proses belajar. Ada kutipan yang kena banget, bunyinya, bahasa lisan itu inti dari setiap kurikulum pengajaran. Artinya apa? Gini, semua kegiatan belajar, mau itu membaca, menulis, atau apapun, semuanya bakal jauh lebih nancap dan kuat kalau didukung sama kemampuan ngomong yang bagus. Jadi, poin utamanya, berbicara itu ternyata jadi pemicu perubahan kognitif dan afektif. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi sebetulnya simpel. Waktu murid ngomong, mereka itu nggak cuma ngelatih mulut, mereka juga ngasah cara berpikir kritis. Nah, itu sisi kognitifnya. Di saat yang sama, mereka juga ngebangun kecerdasan emosi dan rasa percaya diri. Itu sisi afektifnya. Keren kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2, panduan per tingkat. Kalau tadi kita udah bahas kenapanya, sekarang kita lihat apa sih yang harus diajarin. Anggap aja ini peta jalan, blueprint yang jelas banget buat tiap jenjang kelas. Nah, coba deh lihat perkembangannya di sini. Kelihatan banget kan jenjangnya, dimulai dari yang paling dasar di kelas 1. Kenalan, sapa, jelasin benda. Naik ke kelas 3, mereka udah mulai bisa cerita pengalaman dan kasih pendapat. Dan puncaknya, lihat deh di kelas 6, mereka udah bisa mengkritik sesuatu pakai alasan yang logis. Jelas banget kan alur belajarnya? Terstruktur dan bertahap. Siap, kita lanjut ke bagian 3, metode pengajaran inti. Nah, setelah kita tahu kenapa dan apanya, sekarang saatnya kita bahas gimana caranya. Kita mulai dari beberapa teknik dasar yang jangan salah, ampuh banget. Metode pertama namanya ulang ucap. Ini simple banget tapi efektifnya luar biasa. Jadi, guru ngasih contoh kata atau kalimat, terus murid-murid tinggal niruin aja. Tujuannya apa? Ya jelas, buat ngelatih pelafalan dan intonasi yang pas. Ini benar-benar ngebangun fondasi percaya diri dari awal banget. Nah, lihat deh contohnya. Sesimpel ini loh prakteknya. Guru bilang, ini mama. Muridnya ngulang. Dialog sesingkat ini aja udah jadi titik awal yang bagus banget dan gampang banget buat diterapin di kelas. Gak perlu ribet kan? Metode kedua, lihat ucap. Gampangnya gini, murid lihat gambar atau benda, terus sebutin namanya. Ini cara jitu buat nyambungin kata baru sama gambarnya langsung di otak. Jadi kosakatanya lebih nempel dan gak gampang lupa. Oke, berikutnya kita naik level sedikit. Ada metode memberikan atau mendeskripsikan. Kalau tadi cuma nyebutin nama, sekarang murid diajak buat ngamatin sesuatu, misalnya aja sehelai daun, terus mereka diminta jelasin ciri-cirinya. Nah, ini kan ngelatih mereka pakai bahasa yang lebih kaya, lebih detail, dan pastinya lebih ekspresif. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, waktunya bikin kelas jadi lebih hidup. Yuk, kita loncat ke bagian 4, aktivitas kelas yang kreatif. Disinilah kita benar-benar bawa kemampuan ngomong mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Dan lihat deh, banyak banget pilihannya. Ada percakapan biasa, ada bercerita, diskusi, sampai yang lebih seru lagi kayak main peran, ngelaporin sesuatu, wawancara, bahkan dramatisasi. Masing-masing ini punya tujuan uniknya sendiri buat bikin anak-anak makin lancar ngomong. Nah, dari sekian banyak aktivitas tadi, coba yuk kita kupas lebih dalam salah satu yang paling ampuh buat latihan komunikasi di dunia nyata, yaitu bermain peran atau role-playing. Di contoh ini, skenarionya simple banget, ngundang teman ke pesta ulang tahun. Tapi, jangan salah, yang dipelajarin itu dalam banget loh. Ini bukan cuma soal ngapalin kata-kata. Mereka jadi belajar sopan santun, gimana alur obrolan yang anak, gimana cara ngerespons. Jadi, ini tuh kayak simulasi yang aman dan seru buat mereka latihan.
Oh ya, satu hal penting lagi nih. Kita perlu bedain antara percakapan dan diskusi. Kelihatannya mirip, tapi beda. Gampangnya, percakapan itu lebih santai, spontan, jadi cocok buat semua kelas. Kalau diskusi, itu lebih serius. Ada topiknya, dan bobot mikirnya lebih berat. Makanya, ini lebih pas buat anak-anak kelas 5 dan 6. Jadi, kalau kita rangkum semua, ada 3 langkah simpel menuju sukses. Pertama, mulai dari kenapanya, bangun motivasi mereka. Kedua, pakai panduan per kelas buat nentuin target yang jelas. Dan yang ketiga, campur aduk, gabungin metode dasar yang tadi dengan aktivitas-aktivitas kreatif yang seru. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda semua para pendidik hebat di luar sana. Dari semua metode yang udah kita bahas, mana nih yang bakal Anda coba duluan buat ngebuka suara emas murid-murid Anda? Gak usah semuanya, pilih satu aja, mulai dari situ dan lihat sendiri keajaiban yang bakal terjadi.